Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Gusti Ayu Putu Sukma Trisna SPD MPD atau kerap kami panggil sebagai Ibu Sukma. Video ini adalah tentang pendidikan. Sekolah, ikut bimbel, mendapatkan piagam, mendapatkan juara, naik kelas, mendapatkan sertifikat, dan lainnya. Mungkin adalah kata yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar kata pendidikan. Namun sejatinya pendidikan memiliki arti yang lebih spesifik daripada hal-hal itu. Pendidikan berarti proses belajar dan mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ataupun mungkin merubah karakter seseorang ataupun individu untuk menuju yang lebih benar. Bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar bagus, namun harus benar. Dari kata meningkatkan, kita tahu bahwa kata tersebut tidak memiliki ujung, ataupun bisa kita samakan dengan kata jalan yang selalu ada tanpa batas. Ketika kita sudah mengetahui A, kita akan belajar meningkatkan untuk mengetahui si B. Ketika kita sudah mengetahui si B, kita akan belajar lagi untuk meningkatkan pengetahuan kita ke si D, C, ke D, E, F, G, mungkin sampai Z. Dan bahkan ketika kita sudah mengetahui alfabet, keseluruhan alfabet, kita akan beralih ke topik berikutnya. Kita akan beralih ke objek-objek yang lain. Contohnya ketika kita sudah mengetahui objek pertama, kita akan mengetahui lagi, kita akan belajar lagi untuk meningkatkan objek kedua, kita akan belajar lagi meningkatkan untuk pembelajaran objek ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan tiada hentinya, dan tiada batasannya. Namun untuk apa itu semuanya? Untuk apa jerih payah kita? Mungkin bukan hanya kita, mungkin bukan hanya kita yang merasakan jerih payah itu. Mungkin berdampak kepada orang tua kita, berdampak kepada lingkungan sekitar kita. Karena untuk mendapatkan pendidikan perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dan untuk mempersiapkan itu bukan hanya diri kita sendiri, namun orang tua, lingkungan. Dan ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah yang selalu kita pegang, itulah yang selalu saya pegang untuk menyemangati hari-hari saya. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin jika kata itu tidak ada, dan mungkin jika kata itu tidak nyata, mungkin kita semua akan sudah berhenti mungkin. Mungkin tidak akan ada kuliah, tidak ada kata SMA, tidak ada kata sekolah jika proses mengkhianati hasil. Begitu banyak fungsi daripada pendidikan, bukan hanya untuk diri kita, namun untuk bangsa dan negara ini. Situasi pendidikan kali ini atau situasi pendidikan saat ini di Indonesia tidaklah baik-baik saja. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Khususnya anak SD yang banyak sekali. Anak SD di pelosok sana, di belahan pulau yang tidak ada akses jalan, tidak ada akses internet untuk bersekolah. Mungkin adalah hal yang paling utama yang mengakibatkan anak-anak Indonesia ini malas untuk bersekolah karena kekurangan akses, karena kekurangan fasilitas yang diberikan pemerintah kurang memadai. Nah, kita sebagai calon pendidik mungkin perlu sekali untuk tidak takut melihat dunia luar, untuk tidak takut menuju ke pelosok. Jika ditempatkan ke pelosok, memang apa salahnya? Kita seharusnya bangga ditempatkan di Papua,
Kita seharusnya bangga ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang memiliki akses yang minim. Agar apa? Agar kita yang sudah menikmati hidup di kota bisa juga bertukar dengan mereka, bisa berbagi pendapat, bisa menarik budaya kota, menarik internet ke pelosok-pelosok sana. Dan ingat bahwa pendidikan di Indonesia yang kita harapkan bukan hanya begini-begini saja, namun kita berharap semuanya Indonesia bisa memberikan contoh bagi negara-negara yang lain. Semenjak Presiden Jokowi mungkin banyak ya yang kita bisa ambil contohnya. Dalam Indonesia tidak lagi sebagai pengimpor bahan mentah, bahan yang mentah. Kita sudah bisa mengolah bahan tersebut dan lalu mengimpornya. Dan itu menguntungkan bagi negara kita. Dan itu sangat-sangat diperlukan, potensi itu sangat-sangat diperlukan. Dan perlu juga diingatkan bahwa pendidikan bukan melulu di sekolah. Pendidikan bukan hanya bersekolah. Ada berbagai jenis pendidikan. Ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang kita jalani saat ini. Pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Pendidikan informal adalah pendidikan yang kita dapatkan daripada keluarga, dari teman, dari lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan karakter dan juga keterampilan seseorang dengan cara ikut bimbel, belajar, kursus. Itu adalah 3 jenis pendidikan. Akhir kata, saya Andesta Ginting dengan nomor NIM 2311031062 ingin mengajak semua teman-teman untuk berusaha mengubah bangsa dan negara kita ini dalam bidang pendidikan. Jangan pernah takut untuk melakukan perubahan, karena pada dasarnya perubahan adalah cita-cita bangsa dan negara kita ini. Akhir kata, saya meminta maaf kepada Ibu Sukma dan juga pendengar-pendengar lainnya bila ada salah atau tutur kata yang salah di dalam pidato ini. Akhir kata, saya ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Salam harmoni.